Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Febrianti Nurhasana. Saya Mira Dwi Julianti. Dan saya Nabila Nur Agnusa. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada uji kelayakan air, yaitu air sawah, air kolam ikan, air minum berdasarkan standar pH. Yang pertama, apakah ada hubungan di antara keempat tayangan video? Bila ada, jelaskan. Ada, karena video ke-1 yaitu cara tentang membuat indikator alami, yaitu menggunakan kunyit yang digerus halus dan juga setelah itu diperas untuk menghasilkan ekstraknya dan ditambah dengan sedikit air. Indikator alami bisa dijadikan alat untuk mengukur pH karena kunyit bersifat netral dan bisa digunakan untuk mengecek pH. Untuk nomor 2, apakah indikator alami kunyit bisa dijadikan alat untuk mengukur pH? Jelaskan. Bisa, karena kunyit bersifat netral, tidak basa, dan tidak bersifat asam. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang nilai pH, berapakah larutan yang bersifat asam? pH asam sama dengan pH kurang dari 7. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, rentang nilai pH, berapakah larutan yang bersifat basa? Yaitu 7. Lalu, berapakah nilai pH untuk larutan yang bersifat netral? pH yang bersifat netral yaitu lebih dari 7. Untuk nomor selanjutnya, berapakah nilai pH untuk tanah sawah yang layak untuk ditanami padi supaya bisa tumbuh dengan optimal? pH untuk tanaman padi, pH netralnya antara 6-7. Bila pH kurang dari 6, diperlukan pemberian kapur untuk menaikkan pH air. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa nilai pH air kolam supaya ikan bisa tumbuh dengan sehat? Nilai pH pada air kolam yaitu netralnya 7. Jika pH terlalu tinggi bisa menyebabkan kematian pada ikan. Untuk budidaya ikan minimal pH yang cocok adalah 6-9. Bila lebih dari itu bisa menyebabkan kematian pada ikan-ikan atau tidak ada pembudidayaan untuk ikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa nilai pH untuk air minum yang kita konsumsi supaya tidak mengganggu kesehatan? Yaitu pH air minum yang aman dikonsumsi oleh manusia ada di kisaran pH 6,5 hingga pH 8,5. Jika lebih dari itu, tidak layak untuk dikonsumsi. Pertanyaan pertama yaitu, apakah dari beberapa sampel air yang diuji sudah memenuhi standar kelayakan berdasarkan nilai pH atau belum? Jelaskan. Sudah, karena pH air setelah diuji sesuai dengan standar pH yang seharusnya. Yang kedua, apakah ujian praktek yang akan kalian lakukan ada manfaat yang bisa kalian ambil? Jelaskan. Ada. Kami bisa mengetahui kandungan pH yang terkandung dalam air. Dan kita dapat mengetahui bahwa kunyit bersifat netral dan dapat dijadikan indikator bahan alami. Apakah ujian praktek yang kalian lakukan ada manfaat yang bisa masyarakat ambil? Jelaskan. Ada, contohnya pada sampel kolam ikan. Masyarakat dapat melakukan uji coba kandungan pH air kolam sebelum melakukan pembudidayaan ikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ujian praktek yang kalian lakukan ada kelemahan atau kekurangan? Bila ada, ya jelaskan cara untuk mengurangi kekurangan atau kelemahan tersebut.
Yang pertama, kekurangannya yaitu memerlukan persiapan terlebih dahulu, misalnya menggunakan indikator alami kunyit, harus menggerus dan juga memeras sehingga menghasilkan ekstrak yang digunakan untuk indikator alami. Yang kedua yaitu tidak presisi. Hasil pengukuran pH tidak bisa diketahui nilainya secara tepat karena sulit mengatur kadar zat aktif dalam bahan alami yang kita gunakan. Cara untuk mengatasi kekurangannya yaitu yang pertama, bisa menggunakan bubuk instan kunyit agar lebih mudah. Yang kedua, kita bisa menggunakan untuk mengukur pH-nya bisa menggunakan alat yang langsung yaitu pH meter. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Karena kami sedang tahap belajar. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.